Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya man huwa fi uluhi kainun, ya man huwa fi ilmihi muhitun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi majdihi munirun. Allahumma akrimni minka binuril fahmi wa akhrijni min zulumatil wahmi warzuqni fahman nabiyina wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah yang maha baik, Allah yang maha agung, Allah yang maha memberi. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua, pertolongan kepada kita semua untuk selalu tetap taat di dalam jalan-jalan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik iman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak ini muncul dari dalam inner beauty katanya. Jadi ada orang yang tampak dari luarnya baik, bagus, belum tentu dalamnya baik. Sehingga terlahirlah perkataan-perkataan yang menyakitkan jika orang-orang tidak mempunyai akhlak yang baik. Akhlak ini bisa dibentuk dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yuk, mari kita sama-sama selalu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasul di dalam tuntunan-tuntunannya, sehingga kita menjadi akhlak yang baik. Kita di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, bebannya banyak, ekspektasi banyak. Ada orang yang berhadapan dengan kita, baik itu sebagai customer service, sebagai perawat, sebagai bidan, sebagai dokter, sebagai manajemen. Itu semuanya berhadapan dengan berbagai macam tipikal-tipikal. Allah akan memberikan ujian-ujian kepada kita setiap hari untuk mampukah kita menghadapi itu dengan sabar, dengan akhlak yang baik, dengan sapa, senyumnya. Memberikan itu saja merupakan sedekah. Jadi nggak perlu sedekah keluar duit banyak. Kesempatan ini tiap hari datang secara automatically, secara otomatis kepada orang-orang RSUD. Maka tempat yang paling berkah itu adalah tempat-tempat seperti kita ini. Diberikan satu ujian. Jadi jangan pernah merasa lelah untuk berbuat baik. Karena lelahnya, keselnya, dihadapi dengan sabar, tidak ada yang bisa mengalahkan sabar. Maka wujudnya adalah amal-amal ibadah. Amal-amal ibadah inilah yang tercatat di Lauhil Mahfuz. Kita teruskan di dalam surat An-Naba yang sekarang ayat ke-29 ya. Kita bertawuz sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Jadi kalau kita melihat dari sini, saya mau ngomongin dulu huruf izhar, tajwidnya. Wa kulla syai'in. Huruf izhar adalah apabila tanwin atau nun mati bertemu dengan 6 huruf izhar, yaitu akhin kho'ahu kalau disingkat. Termasuk di dalamnya di sini tanwin bertemu dengan alif. Bunyinya adalah dijelaskan nunnya, sehingga tidak didengungkan. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Baik, kita masuk tafsirnya. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu dari amal-amal perbuatan, maksudnya di sini. Amal baik, amal buruk, semuanya. Ahsaynahu, telah kami hitung, telah dicatat secara detail. Tidak pernah luput Allah itu di dalam mencatat amal-amal perbuatan kita. Makanya ada malaikat Raqib dan Atid, mencatat amal baik maupun amal buruk. Sebesar biji zarah pun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah tidak akan luput dan akan membalaskan amal sebesar biji zarah, sebesar atom. Atom itu nggak kelihatan. Kalau ditimbang, waduh, kita nggak bisa nimbangnya. Tapi Allah mampu mencatatkan itu, tidak luput satupun. Makanya saya bilang bersyukurlah orang yang bekerja di RSUD, di mana tiap-tiap amal itu seperti datang sendiri tanpa kita sadari. Pasien datang dalam keadaan tergopoh-gopoh, sakit. Ada yang kepribadian histrionik, lebay, teriak-teriak gitu ya. Dengan sabar kita kasih. Ada apa yang bisa dibantu? Ngeselin ya. Nggak usah banyak ngomong lu. Kesel kita. Sabar ya bu, apa bu, terus. Kenapa? Karena Allah ngelihat. Ketika Allah ngelihat, dicatat tuh. Tiap-tiap kita dihardik, kita sabar, pahalanya gede. Dosa kita dikurangin. Karena didolimin kan kita. Pernah pada satu waktu saya di daerah sangat terpencil, di daerah Talang Bakung. Lagi nanya, bapak apa-apa? Diam lu, klepok, dipukul dada saya. Sabar ngadepinnya. Seperti itu. Karena tujuannya Allah, bukan tujuannya hasil semata dari manusia. Karena tujuannya Allah sudah mencakup semua. Memberikan yang terbaik, memberikan yang tersabar, yang paling nyaman bagi pasien, menyamankan orang, itu nolongin orang. Hasilnya adalah keridhaan Allah kepada diri kita. Itu yang diharapkan oleh kita. Bukan untuk dipuji atasan, bukan dilihat, bukan karena takut bakalan dihukum sama manajemen, atau manajemen dihukum sama Pak Direktur, nggak begitu. Tetapi benar-benar murni inner dari dalam. Makanya disebut tadi dalam hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik iman loh. Seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya, mengenakan, sopan santun. Sekarang akhlak ini udah menjadi hal yang jarang ditampilkan. Bagaimana seorang muda bersikap kepada orang yang lebih tua. Bagaimana yang tua bersikap kepada yang muda. Di dalam ajaran para ulama, di dalam kitab Sirul Asror disebutkan,
karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ngelihat yang muda, aduh, kamu masih muda, dosanya masih lebih sedikit dari saya. Ngelihat orang yang tua, aduh, alhamdulillah, amal kamu lebih banyak dari saya. Ngelihat anak kecil, aduh, masih suci kan. Sementara saya sudah banyak dosa-dosa dan kealpaan saya kepada Allah. Jadi dengan demikian, melihat bahwa diri ini, inertnya, lebih ke arah introspeksi diri. Bukan sebaliknya. Sebaliknya kebanyakan orang zaman sekarang lebih sibuk menghitung-hitung aib orang, membuka-buka aib orang. Gibah, ngomong sana, ngomong sini, bicara sana, bicara sini. Jangan lupa itu dicatat amal perbuatan itu. Dicatat semua itu. Apa omonganmu direkam. Ketika nanti mulut dikunci, tangan berbicara, mata berbicara, kuping berbicara, anggota tubuh semua berbicara. Seperti ditampakkan suatu layar 6 dimensi. Bukan lagi 3 dimensi, bukan 4 dimensi. Gak bisa lagi berkata-kata. Betapa malunya kita kepada Allah terhadap amal perbuatan kita. Kitabah, di dalam suatu kitab, yaitu dalam catatan-catatan yang terdapat di Lauhil Mahfuz, supaya kami memberikan balasan kepadanya yang setimpal, yang seadil-adilnya. Antara lain, kalau orang-orang yang dusta kepada Al-Quran, karena ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang orang-orang musyrik yang tidak percaya kepada hari akhir. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang prinsip hidup di sini. Bahwa orang Islam yang mengaku dirinya Islam, maka dia harus percaya penuh terhadap rukun imannya. Yakin seyakin-yakinnya tentang hari akhir, tentang qada-qadar. Karena ini akan memberikan dampak motivasi yang sesungguhnya dibandingkan kalau orang berdasarkan normatif saja, norma-norma kehidupan di manusia. Beda. Makanya kalau orang yang percaya pada hari akhir, wal akhiratu khairu wa abqa, dan hari akhirat itu jauh lebih baik dan kekal. Itu akidah sebenarnya. Akidah dari seorang mukmin beriman kepada hari akhir, sehingga nanti pada hari akhir semuanya akan terbelalak terhadap semua data dan fakta yang tidak mungkin bisa untuk dibohong-bohongin, dimanipulasi, tidak mungkin. Nah kita takut nih dengan keadaan itu. Karena kehidupan di atas dunia ini, innamal hayata dunia la'ibun walahun, permainan dan senda gurau. Panduannya adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Jadi kalau berdasarkan dari hadis tadi disebutkan bahwa kehidupan yang sesungguhnya nanti ketika kita bertemu dengan yang namanya kematian. Kematian hanyalah sebuah pintu menuju ke alam yang sesungguhnya. Alam akhirat yang baqo, yang kekal abadi. Nah, pada saat itulah tujuan kita semuanya. Jadi nggak boleh berbuat salah di sini. Maka motivasinya diajarin di sini, ingat semuanya dicatat dan ingat semuanya diadilin. Kamu akan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla yang memiliki, yang menggenggam kerajaan di bumi dan di langit. Maka tidak mungkin saya untuk menentangnya. Jadi orang muslim, Islam seharusnya menjadi orang yang paling lembut dalam bertutur kata, menjaga akhlaknya. Menjadi orang yang paling baik dalam prestasi kehidupannya. Menjadi yang paling banyak amalnya. Tapi kita lihat di sini yang paling banyak marah-marah orang Islam. Yang paling banyak berbuat dolim bagaimana nih di tempat-tempat kita yang melanggar-melanggar. Kenapa? Nggak takut sama akhirat. Karena kehidupannya adalah kehidupan dunia sekarang ini saja. Tertipulah dia. Begitu tertipu, sedih, menangis dia. Aduh, salah tujuannya begitu mati nanti. Diadili di tempat yang seadil-adilnya.
Kita lanjutkan. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Tadi kita belajar huruf izhar, alif, kha, ain, kemudian akhin, kho'ahu, hamzah, ha kecil, ha besar itu kalau nun mati bertemu dengan itu adalah huruf izhar. Ada nggak huruf izhar di sini? Coba, nggak ada ya? Ada nggak? Nah, kita konsentrasi ke izhar dulu. Nggak ada ya? Nah. Fadzuqu, karena itu rasakanlah. Artinya lalu dikatakan kepada mereka sewaktu azab menimpa mereka kepada orang-orang musyrik. Rasakanlah pembalasan kalian ini atas perilaku kalian yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Yang mendustakan ajakan-ajakan Rasul, fakta yang nyata. Falan nazidakum illa azaba, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kalian selain daripada azab. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, barulah nasi sudah menjadi bubur yang sesungguhnya. Kalau di atas dunia masih bisa ada tobat, tapi begitu di akhirat tidak bisa lagi. Pada saat itu menyesallah manusia, berhadapan dengan azab ketika dimasukkan di dalam neraka yang sangat panas. Mati, hidup kembali, siksa lagi. Mati, hidup, siksa lagi. Mati, hidup, siksa lagi. Terus seperti itu. Kemarin dijelaskan minumnya dari nanah. Coba bayangin. Haus. Ketika dia mengintip ke atas, dia lihat, aduh, orang mukmin enak sekali minum dari air. Di dalam surga Firdaus, sementara saya minum air nanah. Nyesel, itulah nyesel yang sesungguhnya. Ketika pada saat itu, ini kan yang kamu dustakan. Makanya ada orang sekarang gak usah ngomongin surga neraka deh lu. Gak usah, emangnya lu pernah ke sana? Jadi bahan olok-olokan itu. Artinya tidak ada kepercayaan lagi di dalam dirinya terhadap adanya hari akhir. Ini sudah gugur satu nih, rukun imannya dia. Tidak percaya kepada hari akhir. Dijadikan bahan olok-olokan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu berkumpul di dalam kumpulan orang-orang seperti ini, tinggalkan. Jangan tetap di situ. Pergi. Diolok-olok. Saya pernah ngobrol-ngobrol, emangnya lu pernah ke sana gini. Dijadikan bahan mainan. Saya nggak banyak bicara pada saat itu. Saya diam, saya berdiri, dan saya pergi. Artinya orang ini tidak berbeda sekali akidahnya dengan kita. Nah, dalam hal ini bapak-bapak, ibu-ibu, nikmat terbaik bagi seorang makhluk adalah dikaruniakannya rasa ini. Percaya kepada hari akhir, sami'na wa ta'na. Manusia itu selalu pengen ada bukti dulu, baru dia mau beriman. Tapi kita lihat contohnya, kaum Nabi Soleh. Soleh, nggak usah banyak bicara kau. Kami sudah menyembah agama-agama nenek moyang kami. Kami sudah menyembah kepada berhala-berhala kami. Kau hina-hina dia. Kami nggak percaya sama kamu. Jangan, kata Nabi Soleh. Jangan seperti itu. Nanti turun azab. Azab-azab dari kemarin. Datengin. Nantang dia. Coba bayangin. Ada lagi yang ngomong, kami nggak percaya. Kalau memang Tuhan itu ada, keluarkan yang namanya unta betina. Jadi bahan olok-olokan maksudnya. Dari bukit itu. Maka berdoalah Nabi Soleh. Dikabul sama Allah. Keluar tuh unta dari celah bukit. Ketika bukti mukjizat itu datang, percaya nggak?
segelintir orang saja yang percaya. Coba bayangin, begitu akal manusia itu menjadi tersesat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nggak usah heran. Kalau zaman sekarang banyak orang-orang yang seperti ini, nggak usah heran. Kenapa sebabnya? Penyakit ini sudah ada dari zaman dulu. Manusia itu selalu menentang. Inilah merupakan bagian daripada orang-orang mukmin diberikan tempat untuk mengambil sikap yang benar. Kita ini sekarang lagi dikasih selembaran kertas seolah-olah seperti itu. Lembaran jawaban dikasih soalan oleh Allah, kemudian kita jawab dengan cara yang benar, yang nantinya dikoreksi di akhirat. Seperti itulah kira-kira. Benar enggak, salah. Kalau kita jawabnya salah semua gimana? Makanya ingat, hati-hati banget. Panduannya adalah sederhana, Al-Quran, hadis. Kalau mau baik lagi, kumpul dengan para orang-orang ulama, pinter-pinter, ngaji, dengerin nasihat. Tapi kalau hati kita mati, maksiat terus, tuh hati-hati. Man taraka dzunuba raqa qalbuhu. Barang siapa yang meninggalkan maksiat dan dosa, hatinya akan menjadi lembut. Wa man taraka harama wa akala wa harama soffat fikratuhu. Barang siapa yang dia menghindari makan yang haram dan makan yang halal-halal yang baik-baik saja, hatinya akan menjadi lembut, mudah menerima nasihat. Nah, kalau sekarang orang-orang susah menerima nasihat, artinya apa? Banyak maksiat, banyak makan yang haram. Makanya sekarang kita di RSUD dikasih nih ujiannya banyak, lengkap di RSUD. Apa ujiannya? Ada duit, ada. Nggak halal itu. Jangan kamu makan, ya. Itu bukan hak kamu. Maka nggak dimakan. Kenapa? Akan berpengaruh pada sel-sel tubuh ini. Sehingga hati ini menjadi mati. Dan itu yang menjadi paling susah bagi diri kita. Jangan sampai seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ngomongin soal orang bertakwa. Mulai ayat 31 ini. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Wa kawa'iba atsraba. Wa kawa'iba atsraba. Taknya di sini tak mati, itu namanya tak tanis, didesiskan. Atsroba, ya. Wa kawa'iba atsroba. Inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Maksudnya mendapat tempat kemenangan di surga. Di sini di tafsir Jalalain nggak disebutkan di dunia. Karena yang paling penting adalah tujuannya adalah akhirat. Jadi susahnya, lelahnya, melerengnya, terjalnya, mendakinya seorang muslim dalam menegakkan kehidupan syariat di dalam dirinya diuji dengan kesusahan, diuji dengan fitnah, diuji dengan persekongkolan. Kembalinya kepada Allah. Nggak ada sedikit pun rasa takut, nggak ada sedikit pun rasa gentar. Kenapa? Akhirat nanti tujuannya. Hadaiqa
yaitu kebun-kebun. Kemudian wa a'naba, dan buah anggur. Jadi kebunnya bagus, hijau, lebih hijau, lebih indah. Anggur-anggurnya rasanya yang terbaik. Di sini nih ada anggur. Anggur yang paling enak apa tuh? Ada kan yang paling mahal? Saya pernah dapat anggur segini. Saya tanya, "Mah, harganya berapa?" 1 juta, Pak. Segini, Pak. Oh ya, coba dicoba. Emang enak, nggak ada apa-apanya dibandingkan anggur-anggur di surga. Wa kawa'iba atsroba, wa kawa'iba, dan gadis-gadis remaja, yaitu gadis-gadis yang buah dadanya sedang ranum-ranumnya. Waduh Pak, ya ini senang banget ini. Atsroba, yang sebaya, umurnya itu muda. Ya penampakannya, kalau kita mah sudah putih begini, sudah harus ingat kepada kubur ya. Pasti itu berubah. Ini muda-muda semuanya. Masya Allah, nikmat bener. Tuh ada yang Masya Allah paling keras di belakang tuh. Itu sudah kebayang sama dia. Tapi jangan cepet-cepet ya Kang Yudi. Kita lanjutkan. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh. Wa ka'san dihaqa, dari sungai-sungai khamar. Di sana tidak memabukkan. Itu luar biasa. Mau minum ini ada, mau itu ada. Nggak susah-susah kayak di sini. Kudu ngantri dulu di Tip Top, di Giant, ya nggak? Tapi di sana enggak. Semuanya apa yang pengen ada. Gitu. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. La yasma'una fiha, di dalamnya mereka tidak mendengar. Yakni di dalam surga itu sewaktu mereka sedang meminum khamar yang tidak memabukkan, yang enak rasanya, dan merasakan kelezatan lainnya, mereka tidak mendengar lagwa, perkataan yang sia-sia, perkataan yang batil, wala kidzaba, dan tidak ada pula dusta di dalamnya. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Huruf izarnya ada berapa? Ada berapa? 2, 1? 1. Mana yang bilang 2 tadi? Mungkin disebutnya tanwin bertemu dengan mim. Itu hukumnya idgham. Itu nanti kita pelajari. Jadi yang bertemu dengan ha, kemudian hamzah, nun mati bertemu dengan kha, ya. Nun mati bertemu dengan alif, itu semuanya huruf izhar. Huruf izhar ada 6, ya. Jadi hanya ada 1, yaitu ata'an hisaba. Jadi tanwin bertemu dengan ha, dijelaskan. Jazaa'an mir rabbika, sebagai balasan dari Rabbmu
dari Allah Subhanahu wa taala memberikan hal tersebut kepada penghuni-penghuni surga sebagai pembalasan darinya atas kesabaran, atas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sakit nih, di rumah sakit nih, kita setiap hari kan ketemu sama orang sakit, sabar dengan sakitnya. Diamputasi, sabar dengan kehilangan anggota tubuhnya. Maka ganjaran-ganjarannya adalah diampuni dosa-dosanya dan diberikan pahala-pahala ganjaran sabar. Innallaha ma'as-shabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi nggak boleh kita kehilangan kesabaran. Untuk berbuat takwa saja kudu sabar. Sabar untuk tidak terburu-buru dalam sholatnya. Sabar untuk secara tumak ninah mengerjakannya. Nah, bisa tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Baru aja baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah geningan gitu. Ya, kita mah makmum ikut aja kadang-kadang kan. Bacaannya cepet tuh. Cet. Karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Imam menanggung semua itu. Makanya kudu tumak nina. Selesaikan dulu satu persatu baru kemudian pada langkah berikutnya. Itu makna tumak nina itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah akan membalas semua ini. Ata'an dan pemberian hisaba yang cukup banyak sebagai pembalasan yang banyak. Jadi jangan dikira orang-orang yang sabar di dalam menghadapi musibah, sabar di dalam menghadapi ketakwaan, tetap takwa, tetap istiqomah di dalam menjalani semua itu, hasilnya adalah berupa ganjaran Allah dan tidak pernah akan luput. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Berapa huruf izharnya? Coba hitung. 1. Mana kata-kata minhu? Nun mati bertemu dengan ha. Nanti lama-lama hafal tuh. Begitu ketemu otomatis tuh. Jadi dibaca aja terus. Rabbis samawati wal ard. Rob langit dan bumi. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Wa ma bainahumar rahman, dan apa yang ada di antara keduanya yang maha pemurah. La yamlikuna, mereka tiada memiliki, yakni makhluk semuanya. Minhu, di hadapannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khitaba, sepatah kata pun, yaitu tiada seorang pun yang dapat berbicara kepadanya karena takut kepadanya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. La yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala
Berapa huruf izharnya? Berapa? Berapa? 1. Mana? Man adzi, ya nun mati bertemu dengan alif. Yauma, pada hari itu, merupakan zarof bagi lafaz la yang memiliki kuna. Yakumur ruh, ketika ruh berdiri, yakni malaikat Jibril atau bala tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu soffa, dan para malaikat dengan bersaf-saf. La yatakallamuna, mereka tidak berkata-kata, yakni makhluk semuanya. Illa man adzina lahur rahman, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah untuk berbicara. Wa qala, dan ia mengucapkan perkataan shawaba, yang benar. Mereka terdiri dari orang-orang yang beriman dan para malaikat. Seumpamanya mereka memberikan syafaat kepada orang-orang yang diridhoi olehnya untuk mendapatkan syafaat. Semua bisu, gak berani berkata-kata pada saat itu. Malaikat turun bersaf-saf, gak ada yang bicara karena takut semua, kecuali yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu golongan-golongan tertentu, pilihan-pilihan Allah untuk memberikan syafaat. Nabi Muhammad adalah nabi kita yang paling baik akhlaknya, paling baik budi pekertinya, dengan umat-umatnya memberikan syafaat. Makanya banyak-banyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat aja, karena itu perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah yang banyak kepada Nabi. Makanya aneh kalau ada yang anti solawat. Ya toh? Solawat aja. Solawat mendoakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi keberkahan banyak-banyaknya solawat akan membuat ikatan pertalian cinta kita kepada Nabi yang tidak terputus. Jarak yang sedemikian jauhnya, 1400 tahun. Disebut-sebut dalam panggilan azan, disebut-sebut lagi dalam panggilan solawat. Ada solawat tarhim. Solawat itu niatnya adalah satu, perintah Allah itu. Semuanya itu akan membuat diri kita menjadi dekat, keikatan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita perlu syafaat Nabi. Pada hari tidak ada syafaat di dalamnya kecuali oleh yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Hukum nun mati di sini ada izhar enggak? Enggak. Ini nun mati bertemu sya itu ikhfa. Nanti kita belajarnya satu-satu dulu. Dzalikal yaumul haqq, itulah hari yang pasti terjadi, pasti. Hari yang pasti yaitu namanya hari kiamat. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-Nya.
yakni kembali kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepadanya, supaya ia selamat dari azabnya pada hari kiamat itu yang datangnya tiba-tiba. Bayangin tuh, gunung-gunung aja berterbangan bagaikan kapas. Manusia pada saat itu terjadi tiba-tiba aja kiamat. Jangan pede kita, nggak akan ketemu kiamat. Ingat, kiamat tuh sebagai peringatan hari yang besar. Karena ini surat An-Naba itu berita besar ini maknanya membicarakan tentang kiamat. Dengan keimanan kesinilah akan membuat kita semakin takwa kepada Allah. Takut untuk berbuat dosa, takut untuk begini, takut untuk begitu, takut untuk melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Inna anzarnakum azaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Panjangan ya. Inna anzarnakum, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kalian, hai orang-orang kafir Mekah, hai orang-orang kafir di seluruh dunia, adzaban qariba, siksa yang dekat, yakni siksa pada hari kiamat yang akan datang. Manusia itu terpedaya, hammud dunya zulumatin fi qalbi, bersungguh-sungguh dalam urusan dunia, hatimu menjadi gelap. Gelap apa? Nggak bisa ngelihat. Kalau gelap tuh nggak bisa ngelihat. Ngelihat apa? Bakalan mati kita nih, bakalan ketemu sama akhirat, bakalan ketemu sama zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada takut lagi. Wajar melanggar, nggak ada yang ditakutin. Wajar berbuat dosa dan maksiat, nggak ada yang takut. Wajar seorang suami berzina, wajar seorang istri selingkuh, nggak ada yang ditakutin. Yang ada adalah nafsu. Yang penting adalah eksistensi saya, pemenuhan kepada syahwat saya. Nauzubillah min dzalik. Ruh kita ini menderita. Manusia ini ada ruh, ruhani, jasmani, ya kan? Di dalamnya diciptakan lagi nafsu, akal. Akal manusia ngajak bebener, nafsu ngajak males. Kalau orang ngandalin akal, nih kayak kita nih naik mobil, supirnya akal, maka orang yang mengandalkan akal saja bisa tersesat. Ruhnya nggak pernah dikasih makan, nggak kasih kesempatan. Aduh kelimpruk. Banyak ruh-ruh yang nggak dikasih makan itu, nggak mau dengar ngaji, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau puasa, nggak mau sedekah. Ruh itu kayak kelaparan, kelimpruk, menderita dia. Yang kita pikir adalah jasmani aja kita kasih makan, sel-sel tubuh, kuat badannya, geger, seger. Tapi jiwanya menderita, ruhnya menderita. Sementara ruh ini hakikatnya ingin berdekat-dekatan dengan Allah. Ada himmah tarikan ke atas. Artinya apa?
Kita lupa pada Tuhannya. Maka yang menderita siapa? Allah yang menderita? Kita sendiri. Mangga silahkan, yang mau ateis sok silahkan kata Allah. Pilihan kamu. Mangga kamu maksiat terus silahkan, pilihan kamu. Tapi jangan lupa kamu itu bikin ruh kamu itu menderita. Begitu ruh itu menderita, kelimpruk dalam keadaan susah, hati gelisah. Kenapa sebabnya? Allah lah yang memberikan. Wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan ketentraman, kedamaian, ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman, yang ruhnya hidup. Yauma, pada hari itu, yanzurul mar'u, manusia melihat. Setiap manusia melihat ma qaddamat yadahu, apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, yakni perbuatan baik dan perbuatan buruk yang telah dikerjakannya semasa dia hidup di atas dunia. Wa yaqulul kafiru ya laitani, dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya, nyesel ya, kuntu turoba, sekiranya aku menjadi tanah saja. Tuh lihat, orang kafir yang mendustakan. Takut aku melihat begini, ya Allah takut. Aku pengen jadi tanah aja, aku pengen debu aja. Saking takutnya terhadap azab, maka harapan mereka tidak akan disiksa, saking takut-takutnya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, surat An-Naba kita sudah selesai. Ada baiknya, ini kan surat-surat sering dibaca nih pada saat sholat. Makanya saya mulai dari juz 30, kita sama-sama belajar. Saya belajar, Bapak belajar. Bawa Qurannya, baca. Supaya kita benar-benar meresap di saat sholatnya. Sholat kita menjadi lebih khusyuk, menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma ma'ana. Allahumma fazna wa faz ma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma ma'ana. Allahumma arfa darujatina wa arfa darujati ma ma'ana. Minad du'a wa minkal ijabah. Fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.